Lalu dengan sakit kista ovarium saya, tindakan apa yang seharusnya saya ambil, Dok? Mbak udah nggak bisa lagi melahirkan secara normal atau natural. Tetapi masih bisa ada kesempatan dengan cara in vitro fertilization atau dikenal dengan proses bayi tabung. Aku ikhlas melepaskan kamu, Pangeran, supaya kamu bisa lebih bahagia. Sayang, kamu gak ingat tadi saya bilang apa? Kebahagiaan dalam hidup itu gak cuma diukur dengan kita punya anak. Kamu tahu, cinta saya udah terikat sama cincin pertunangan itu. Dan saya gak sabar banget untuk bisa jadi suami kamu. Karena saya akan menjadi laki-laki yang paling beruntung yang ada di dunia ini. Kalau misalnya Oma mau ketemu sama Gio, lo tolong cegah dulu. Karena gue tahu banget, pasti tujuan Oma adalah untuk neken Gio. Dan lo juga bilang sama Gio, kalau soal papahnya, dia nggak usah khawatir. Karena gue akan bersikap dengan tegas ke Oma soal itu. Nggak biasanya sikap Gio begini. Apa mungkin Pangeran sudah ikut terlibat jadi Gio bisa tenang ngadepin semua ini? Saya harus tunggu reaksi Gio. Mungkin sebentar lagi Gio akan datang ke sini. Karena nggak terima kalau papahnya sengaja saya bikin down lagi. Tristan, please. Kasih aku kesempatan buat perbaiki hubungan ini, Tristan. Kalau Tristan nggak mau, bisa jangan dipaksa nggak? Mana banyak banget lagi masalah yang muncul. Bukan cuma karena Kamora doang, Kak. Tapi ada perempuan lagi. Wait, emang ada perempuan lain selain Maura yang deketin Tristan? Iya, Kak. Ada lagi perempuan baru. Siapa perempuan yang datang nyariin Tristan ya? Aku jadi penasaran. Kamu kenapa sih memperkeruh keadaan? Maksudnya apa bila aku tunangan sama kamu? Tristan, kamu emang ngelamar aku kan? Itu kan cuma pura-pura. Tapi buat aku enggak. Itu udah... Tristan, semakin aku nggak mau ngelepasin kamu, tau nggak? Semenjak Prita ada lagi di kehidupan kamu. Tristan, kamu mau kemana? Mau kemana? Ini semua tuh gara-gara kamu ya? Harusnya kamu nggak perlu lagi muncul di kehidupannya Tristan. Pak. Hai. Kamu baru pulang? Iya, Ibu di kamar ya, Pak? Iya, Ibu di kamar. Emang Bapak suruh istirahat dulu, nggak boleh kemana-mana. Bapak suapin Ibu dulu, nanti kita ngobrol ya. Nggak usah, nggak apa-apa, Pak. Aku juga mau istirahat. Bapak fokus aja sama Ibu ya. Kalau ada apa-apa bilang sama Bapak. Jangan ada yang tutupin ya. Iya. Oke. Aku belum bisa nemuin Ibu sekarang. Karena Ibu pasti langsung tahu gimana perasaan aku. Aku nggak mau bebanin Ibu dan bikin Ibu jadi sedih.
sepi banget. Aku harus sadar dengan kondisiku sekarang. Aku bukan perempuan yang sempurna untuk mendampingi pangeran. Pangeran pasti gak akan mau melepaskan aku. Tapi aku juga gak mau ngecewain pangeran. Putri, Mama akan selalu ada buat kamu. Kamu bisa hubungin Mama kapanpun kamu mau sayang. Mama sayang kamu. Aku beruntung karena banyak yang peduli dan sayang sama aku. Tapi aku sedih sama kondisi aku sekarang. Aku mencintai pangeran. Aku gak ingin pangeran ribut sama omanya. Karena aku paham, Oma hanya ingin yang terbaik buat pangeran. Apalagi pangeran adalah cucu satu-satunya Oma. Pasti Oma mau pangeran mempunyai keturunan. Supaya garis keluarganya gak cuma berhenti di pangeran. Tapi aku gak bisa wujudin semua itu. Sebenarnya siapa sih perempuan yang dimaksud Mia? Mia juga ngomong kalau perempuan itu sampai bikin Maura senewan. I'm so curious. Siapa ya dia? Bibi, maaf Non, kapan datangnya? Bibi nggak lihat Non masuk? Baru aja datang kok, Bi. Oh, maaf Non, tadi Bibi nggak ngetuk pintu. Soalnya Bibi tadi mau ngebersihin kamar Non. Iya Bi, nggak apa-apa kok. Makasih ya Bi, Bibi udah selalu bersihin kamar aku walaupun aku nggak ada di rumah. Itu kan udah tugas Bibi Non. Bi, dengar gak ada suara nangis kayak gitu? Oh, itu paling suara Non Putri Non. Putri kenapa nangis emangnya, Bi? Ya mungkin sedih karena Bu Nawang kan lagi sakit Non. Terus mungkin ada masalah lain kali Non. Oke bentar. Put? Ya ampun, lo kenapa Put? Ada apa sih? Kenapa lo bisa sampai nangis-nangisan kayak gini? Iya terus? Put, cerita ke gue, Put, please. Tell me what happened. Gue sakit, Mel. Gue mengidap penyakit kista ovarium. Kata dokter gue gak bisa punya anak. Gue merasa gak berguna banget jadi perempuan dan gue gak layak jadi calon istrinya pangeran. Lo tenang ya Put, everything's gonna be okay. Gue yakin banget kok, lo pasti bisa sembuh. Ternyata banyak hal yang gue lewatin selama gue pergi. Selama ini gue pikir kalau kisah cinta gue udah yang paling banyak masalah. Tapi ternyata ada yang lebih rumit dibandingkan kisah cinta gue. Gue berharap lo kuat hadapin semua ini, Put.
rasakan. Kenapa sampai sekarang Gio belum hubungin saya? Nggak mungkin Gio diam begitu saja setelah saya kasih papahnya peringatan. Ada apa, Oma? Kenapa Oma kelihatan gelisah banget? Ah, itu perasaan kamu aja, Pangeran. Oma lagi ngecek WhatsApp. Oh, ngecek WhatsApp? Atau nungguin WhatsApp dari Gio? Sepertinya benar dugaan saya. Kalau Pangeran sudah tahu semuanya. Oma tahu kenapa sampai detik ini Gio belum WhatsApp ataupun nelpon Oma? Kamu ngomong apa, Pangeran? Oma nggak ngerti. Saya udah tahu kok semua yang Oma lakuin ke Gio dan ke keluarganya. Oma nggak paham, Pangeran. Maksud kamu apa? Oma nggak usah pura-pura lagi. Saya udah tahu semuanya kok. Gimana Oma neken Gio, neken papahnya Gio, memanfaatkan semua situasi keluarganya Gio. Saya masih nggak habis pikir. Oma kok tega yang ngelakuin itu semua? Oma tahu kan, Gio adalah sahabat saya, Oma. Bahkan lebih dari itu. Gio seperti saudara bagi saya. Nggak seharusnya kamu marah-marah seperti ini, Pangeran, sama Oma. Oma lakukan semuanya ini hanya demi kebaikan, Oma. Dengan cara Oma memisahkan saya dari orang yang paling saya cintai. Itu demi kebaikan. Nggak ada baiknya dari ini, Oma. Saya tekenin sekali lagi sama Oma. Apapun yang Oma lakukan, saya nggak akan pernah pisah dari Putri. Dan saya akan melakukan apapun, Oma, untuk menjaga hubungan saya dan Putri. Sekalipun saya harus menentang Oma. Sabar ya, Put. Gue turut prihatin juga loh sama kejadian yang nimpa lo. Thanks ya, Mel. Gue seneng lo pulang dan mau dengerin semua curhatan gue. Sebenarnya lo dari mana sih? Lo baik-baik aja kan? Yes. Gue baik-baik aja kok. Ya, gue cuma tenangin diri gue aja di pantai. Berjemur, terus jalan sepanjang pantai buat nenangin hati aja sama pikiran. Terus gimana perasaan lo sekarang? Much better. Sekarang gue udah lebih tenang sih untuk hadepin Rizky sama Tristan. Kalau misalnya kemarin-kemarin kan gue bener-bener bingung sama serba salah gitu rasanya. Cinta sama lo, Mel. Selama lo pergi, Tristan selalu berusaha buat jaga perasaannya dari Maura. Ya lo tahu sendiri lagi mana Maura ke Tristan. Soalnya selama lo pergi, Maura kan jadi makin leluasa buat deketin dan gangguin Tristan terus. Enggak kok, Put. Maura bukan gangguin Tristan. Maura tuh ya bener-bener cinta sama Tristan. Ya, jadi gini ceritanya, Put. Waktu itu gue keluar kantor niatnya untuk ke kedai Tristan. Tapi pas di tengah jalan, Maura tiba-tiba ngajakin gue ketemu. Dan Maura nangis-nangis sama gue, Put. Waktu itu dia bilang ke gue kalau saya benar-benar gak bisa hidup tanpa Tristan, Mel.
Kalau saya memang nggak bisa dapetin Tristan ya, lebih baik saya nggak ada di dunia ini. Saya sangat mencintai Tristan. Tristan yang udah buat saya bangkit dari keterpurukan saya saat saya sakit hati sama pangeran. Mel, Tristan itu semangat hidup saya. Saya sangat membutuhkan Tristan. Dan di situ gue sadar kalau misalnya cintanya Maura ke Tristan tuh sebesar itu, Put. And suddenly I felt so guilty. Gue merasa kalau misalnya gue jadi penghalang di antara mereka berdua. Gimana ya, Put? Setelah gue ketemu sama Maura, perasaan gue langsung kacau. I was so confused, sad, and mad in the same time. Dan ya gue langsung minta supir taksi gue untuk change direction, untuk ke bandara. Dan ya gue langsung beli tiket untuk ke Lombok, sailing di sana untuk beberapa hari. Jadi selama itu lo ada di tengah-tengah laut? Yes. Kenapa? Menurut lo gue lebay ya? Enggak lah. Ya, semua orang itu pasti punya cara masing-masing kok buat menangin diri. Ya, bener sih, Put. Tapi setelah gue nenangin diri gue baru sadar loh kalau ternyata Maura gak salah. Mencintai orang tuh gak pernah salah, Put. Ya, cuma terkadang kita memberikan cinta kita ke orang yang salah. Gue coba memposisikan diri gue untuk jadi Maura atau Rizky. Dan ternyata gak gampang loh, Put. Bertahan untuk seseorang yang hatinya udah dimiliki orang lain tuh bener-bener sakit, Put. Dan cuma orang-orang yang tulus yang bisa bertahan, Put. Jadi maksud lo, Maura benar-benar tulus mencintai Tristan dan Rizky benar-benar tulus mencintai lo? Ya, kayak gitu, Put. Kita harus kasih mereka kesempatan lah. Pokoknya di sini intinya gue menjauh untuk melihat masalah lebih dekat. Gue sama Mel sama-sama punya masalah cinta yang complicated. Tapi kayaknya Mel udah bisa cari jalan keluarnya sendiri. Sementara gue masih bingung harus berbuat apa.